Fasta'adzanat Nabi sallallahu alaihi wasallam an tattakhidha fid dariha muaddzinan. Nah, dia minta izin dengan Nabi ya untuk membuat tempat ibadah. Fid dariha itu tempat ibadah. Kalau sekarang ini ya macam surau lah begitu. Ya, dia mau buat tempat ibadah, minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adina laha, Nabi pun beri izin kepadanya. Ya, Nabi beri izin. Artinya apa? Dia kepingin tempat ini menjadi berkumpulnya perempuan di sana dan dia menjadi imam dan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diperintahkan oleh Nabi, dia pun menjadi imam untuk kaumnya. Di rumah itulah yang dibangun tu. Kalau kita seperti surau kan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian, jemaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Melanjutkan hadis berikutnya, an Ummi Waraqatin, ya dari Ummu Waraqah radhiyallahu anha, Allah ridha terhadapnya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha anta umma ahla dariha. Sesungguhnya Nabi memerintahkan kepadanya, kepada Ummu Waraqah, untuk mengimami ya ahli keluarganya, Dariha itu tempat ya, atau tempat ibadah tersebut. Rawahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah menganggap ini hadis sahih. Baik jemaah, ini hadis singkat, tapi ini kan diambil penggalan ya, kita baca hadis yang lengkap ya tentang Ummu Waraqah. Ummu Waraqah ini perempuan ya, ibu daripada Waraqah ya, anak bernama Waraqah, dipanggil Ummu Waraqah, berarti ibunya Waraqah. Nah, rawahu Abu Dawud, ini hadis dikeluarkan Abu Dawud. Nah, Abu Dawud dengan lafaznya dari Ummi Waraqah. Nah, nama lengkapnya An Ummi Waraqah binta Naufal ya, yaitu binti Naufal. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya, lamma ghaza Badran. Nah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala perang Badar. Ini terjadi perang Badar. Qalat, kata Ummu Waraqah waktu menjelang perang Badar itu berkata kepada Nabi, qultu lahu, aku berkata kepadanya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li fil ghazwi ma'aka. Ya Rasulullah, izinkanlah aku ikut peperangan bersamamu. Jadi perempuan pun tak mau kalah juga. Dia ingin ikut jihad bersama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nah, amaridu mardakum. Nah, nanti aku di sana sebagai sebagai juru rawat orang-orang yang sakit. Nah, jadi mana yang sakit, yang luka-luka, nanti aku yang bantu di sana, kata Ummu Waraqah. La Allah Ta'ala antarzuqani syahadatan. Nah, dia bilang apa? Semoga saja Allah memberi aku rezeki mati syahid. Nah, kalaupun meninggal di sana, dia kepingin mati syahid. Qala qiri fi baitika, qala qiri fi baitiki. Untuk perempuan tu begitu, baitiki, bukan baitika. Perempuan tu kalau dia baca mukhatab tu ki, tak bisa kah dia. Ya. Nah, kata Nabi, menetaplah kau di rumahmu, kata Nabi. Artinya diam-diam di rumah saja. Nah, kata Nabi, fa inna Allah azza wa jalla yarzuquka syahadah. Nah, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan memberimu mati syahid walaupun tak ikut perang. Nah, jadi perempuan tu macam-macam. Ada caranya mendapatkan pahala mati syahid walaupun tak ikut perang. Ya, macam-macam amalan perempuan itu. Nah, qala faqana tusamma syahida. Nah, maka menjadilah ia dinamakan syahidah. Berubah statusnya Ummu Waraqah ini semenjak Nabi bilang kau nanti akan mendapatkan mati syahid. Semenjak itulah orang memanggil dia syahidah, orang yang mati syahid. Sudah mati belum? Belum, tapi gelar sudah dapat. Nah, kerana sahabat tak ragu dengan Nabi. Nah, ucapan Nabi itu benar. Ya, ucapan Nabi itu benar. Kalau Nabi bilang kau akan mati syahid, udah disebut mati syahid. Loh, kenapa Nabi ngomong begitu? Itu tidak sembarangan ngomong Nabi itu. Ya, Nabi itu ngomong petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Qala wa kanat qad qara'til Qur'an. Nah, kemudian Ummu Waraqah ini pun sungguh dia bisa membaca Al-Quran. Baca Al-Quran yang sudah bagus dan sebagainya. Fasta'adzanat Nabi sallallahu alaihi wasallam an tattakhidha fi dariha mu'adzinan. Nah, dia minta izin dengan Nabi ya untuk membuat tempat ibadah. Bidariha itu tempat ibadah. Kalau sekarang ini ya macam surau lah begitu. Ya, dia mau buat tempat ibadah, minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adina laha, Nabi pun beri izin kepadanya. Ya, Nabi beri izin. Artinya apa? Dia kepingin tempat ini menjadi berkumpulnya perempuan di sana dan dia menjadi imam. Dan diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diperintahkan oleh Nabi, dia pun menjadi imam untuk kaumnya. Di rumah itulah yang dibangun tu. Kalau kita ni seperti surau lah begitu. Ya. Nah, qala wa kanat qad dabbarat ghulaman laha wa jariyah. Sungguh dia telah memerdekakan. Dia Ummu Waraqah ini menjanjikan memerdekakan dua hamba sahayanya, ulaman wa jariyah. Ada hamba sahaya laki-laki dan satu lagi perempuan. Jadi dia punya hamba sahaya dua. Faqama ilaiha bil laili. Nah, maka bangunlah kedua hamba sahaya tadi. Nah, ya, pada waktu malam, faghammaha biqatifatin, maka Ummu Waraqah tadi dicekik dengan hamba saya dua orang tadi dengan baju qatifah. Ada nama baju namanya qatifah. Baju itulah yang dipakai untuk mencekik tuannya hatta matat, sampailah dia meninggal. Mungkin ibu-ibu bingung kenapa pula dicekik padahal mau dijanjikan dimerdekakan. Nah,
di sini ada sebabnya. Sebabnya Ummu Warakah ini menjanjikan, kalau aku meninggal nanti, kau merdeka. Faham tak tu? Jadi ini hamba saya tak sabar dicekiknya biar cepat merdeka. Nakal lah tu. Bukan nama itu penjahat jadinya. Karena hamba saya tu memang dia mimpi untuk merdeka. Dia tak sanggup jadi hamba saya. Dijanjikan pula dengan tuannya, kalau aku meninggal nanti kau merdeka lah. Kan tak sabar dia nunggu. Bila kau meninggal? Nunggu meninggal ni lama dicekiknya. Dicekik. Gitu juga ya, hati-hati. Ya, ada anak yang tak sabar menunggu harta warisan orang tuanya. Orang tuanya sakit lama, dikasihnya obat. Kalau ketahuan meninggal orang tua tu kena ulah anaknya, tak dapat waris sikit pun. Langsung putus tu. Baik, ya. Ini kita lanjutkan. Ini agak lucu kisahnya. Ya. Jadi jelas, jadi hamba saya tadi kepingin merdeka, maka tuannya dicekiknya Ummu Warakah itu. Wa dhahaba fa asbaha Umar, maka larilah dia. Ya, kabur dia setelah dibunuhnya tuannya, dia pun kabur. Nah, pada waktu paginya Umar faqama fin nas. Umar bangun habis salat subuh dan Umar pidato di khalayak. Jadi Umar waktu itu sebagai khalifah. Ya, apa kata Umar? Man kana indahu bin hadain ilmun, siapa yang mengetahui dua orang ini, dua hamba sahaya ini yang telah membunuh tuannya, dia bilang au man ra'ahuma, atau melihat kedua orang ini, fal yaji bihima, maka datangkan dua orang ini di hadapan aku. Nah, dapat, ya, dapat dia ni. Fa amara bihima, maka diperintahkanlah dihadapkan menghadap Umar, ya, menghadap Umar, maka orang tersebut dieksekusi. Nah, dieksekusi langsung. Ya, dieksekusi. Jadi memang berat bunuh orang tu, dibunuhnya tu. Padahal tuannya tak punya salah apa-apa, cuma menjanjikan saja. Kalau aku meninggal, kau merdeka. Ya, jadi dihadapkan kepada Umar, maka orang itu pun dieksekusilah. Kemudian dieksekusi, wasuliba fakana awala maslubi bil Madinah. Maka setelah dieksekusi, disalib dia. Di Madinah disalib, ditontonkan di depan orang ramai, dengan harapan orang tak mengulangi lagi. Jangan sampai ada lagi hamba sahaya membunuh tuannya. Jadi memang hukum Islam itu diiklankan, diumumkan supaya orang tidak mengulangi. Itu namanya efek jerak. Coba lihat di Jeddah, eksekusinya di alun-alun, orang lewat bisa mandang. Kenapa begitu? Efek jerak. Jadi orang yang melakukannya takut, bisa berhenti. Makanya tingkat kejahatan di Mekah itu kecil sekali. Memang ada, tapi kecil. Karena orang takut, hukumnya tegas. Orang banyak bilang kejam. Mana pula kejam? Justru selamat negeri ini kalau hukumnya tegas. Kalau hukum tak tegas, beginilah dia. Ya, hukum tu yang berkuasa, yang punya pengaruh selamat, yang tak ada pengaruh kena. Padahal kesalahannya belum tentu mutlak. Jadi kalau hukum Islam tidak mandang siapa pun, ya, walau dia anak khalifah, anak menteri, ya, kalau ada bukti kuat maka dijalankan hukum. Umar jangan main-main, dinegakkan hukum kuat. Anaknya sendiri minum khamar, dicambuk 40 kali di halayak ramai. Ya, dikenakan hukum. Anaknya sendiri minum khamar, dia mencambuk. Jadi tidak main-main hukum Islam. Kalau hukum Islam diterapkan, kita malah aman. Ini tidak, orang ada ketakutan. Belum dicoba, coba dulu, baru tahu aman tak negeri ini.
Ya kan? Aman tak negeri ini? Ya. Ya. Nah, kemudian dalam rahasia tadi, ya, Ummu Warakah ini kan, dia dicekik dengan hamba sahaya tadi dengan kain bernama kain qatifah. Dan itu kata ulama menunjukkan bahawa perkataan Nabi itu benar. Maka Ummu Warakah mati syahid. Jadi perempuan itu mempertahankan dirinya di tempat dia dizalimi, dapat pahala syahid. Nah, ya, pahala syahid. Nah, itulah berarti mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizatnya Rasulullah. Nah, jadi imam itu kata ulama, kedudukan imam itu martabatnya tinggi, ya, sebagai imam. La yaliqu biha illa dzukur, tidak dibolehkan kecuali laki-laki. Ini pendapat, ya, pendapat kalau berjamaah bercampur laki-laki dengan perempuan, imamnya harus laki-laki, tak boleh perempuan. Maka dari inilah Imam Malik, Abu Hanifah, imam itu, ya, dia bilang imam itu secara mutlak tidak boleh perempuan. Dia melarang. Imam Malik tak boleh, ya, perempuan jadi imam walaupun makmumnya perempuan. Ini agak tegas Imam Malik dengan Abu Hanifah, ya. Tapi Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dia bilang kalau untuk perempuan tak masalah, boleh. Ya, perempuan sama perempuan salah satu jadi imam tak masalah. Itu pendapat Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad tu mazhab Hanbali, ya, Hanabilah, ya. Dia mengecualikan kalau laki-laki tak boleh, ya, jadi makmum ikuti perempuan. Tapi kalau sama-sama perempuan boleh. Nah, tetapi Abu Thawr dan Imam Tabari memperbolehkan perempuan jadi imam, makmum laki-laki boleh. Ini dua ini agak aneh pendapat ni. Nah, dia mengingat hadis ini tak menyebutkan Ummu Warakah jadi imam di tempatnya, boleh jadi di situ laki-laki pun ada. Tapi ini ditolak oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, ya. Bahwasanya jelas bahwasanya untuk menjadi imam itu kalau bercampur laki-laki perempuan dia harus laki-laki. Tak boleh perempuan jadi imam. Ada lagi laki-laki bukan perempuan. Bukan laki-laki bukan perempuan. Apa tu? Bancik boleh menjadi imam untuk perempuan. Ya. Faham ni? Tapi kalau bancik tak boleh jadi imam untuk lelaki. Itu bahasa Arab namanya khunsa. Khunsa itu seseorang yang punya dua kelamin. Bingung kan? Dua kelamin Bapak Ibu. Kadang dia berubah jadi lelaki, kadang berubah jadi perempuan. Ini agak susah ni. Ya. Hayyun fid darain nama. Hidup dua alam. Hidup dua alam. Ya, saya melihat ada artis dulu. Artis. Ya. Dah bukan Dorcek, bukan. Dorcek itu maaf polesan. Dia laki-laki dipoles jadi perempuan. Ini betul-betul punya kemaluan dua dari lahir. Bingung lagi. Ada. Itu namanya khunsa. Ya, dua kelamin. Di Indonesia satu artis ada. Dulu dia gaya perempuan. Tapi begitu masuk umur hampir 30, kelelakian yang muncul berpengaruh. Akhirnya lelaki berewoknya dibiarkan, duduk cukur terus dibiarkannya. Akhirnya kahwin, dapat anak. Ya.
Kalau lelaki ini berfungsi, jadi laki-laki. Nah, ini bingung kan? Jadi orang yang punya dua kelamin ini, waktu orang tua dia meninggal, bingung lagi macam mana bagi warisnya. Dapat jatah laki-laki atau jatah perempuan? Jadi ulama bingung ni macam mana kaji ni. Kitab fikih sudah ada, Pak. Ada kitab fikih. Kata ulama bilang, kalau orang tuanya meninggal, khunsa ini yang punya dua kelamin, suruh dia kencing. Keluar dari kemaluan yang mana? Gitu ya ulama. Kalau keluar dari kemaluan perempuan, maka dapat jatah bagian perempuan. Kalau keluar dari kemaluan laki-laki, berarti dapat jatah waris laki-laki. Dah dibahas sama ulama dah. Ini namanya muskil. Ya, sesuatu yang sulit dalam masalah pembagian waris. Tapi ulama masih ada cari solusinya. Dilihat waktu buang air kecil itu dari mana keluarnya. Awas saksi dari keluarga dia. Ya, saudara dia atau orang tua dia membuktikan. Cuma ada jalan. Apa? Terakhirnya, kalau dia meninggal, terakhirnya siapa dia ni? Laki-laki perempuan? Tergantung fungsi kelaminnya tadi. Di Malaysia tu ada satu. Dulu laki-laki, berubah jadi perempuan. Cantik pula tu. Jadi omongan masyarakat. Ada memang tiba. Itu namanya khunsa. Dalam kitab disebutkan. Bukan polesan ya, bukan. Banci yang sekarang tu polesan. Maaf, kelaminnya tetap laki-laki. Cuma dipoles-poles ya. Ya, timbullah hukum ni ya. Hukum. Jadi yang pertama, ya, perempuan dikatakan julusun nisa fil buyuti afdal min khurujihinna ilal jihad. Sebenarnya hukumnya dari hadis ini, perempuan menetap di rumah lebih afdal daripada keluar untuk jihad, kecuali diperlukan. Kalau diperlukan untuk merawat orang sakit yang luka-luka, boleh. Tapi asalnya perempuan lebih baik menetap di rumah. Ya. Yang kedua, dianjurkan tadbir. Tadbir itu transaksi lah. Ingin memerdekakan apapun, dianjurkan, dibolehkan, biar orang tenang. Jadi menjanjikan kebaikan masa depan. Kau nanti aku akan merdekakan. Kan senang orang dengar. Cuma dia tak sabar. Dia tak sabar nunggu tuannya meninggal lama dicekiknya. Itu yang tak boleh. Padahal itu dah berita gembira. Artinya tak selama-lama jadi hamba saya. Itu diwariskan Bapak Ibu. Si A meninggal, ada hamba saya. Hamba saya pindah kepada warisnya, kepada anak, terus turun-temurun tu. Makanya orang-orang hamba saya dahulu tak pernah mimpi bisa merdeka. Nah, Islamlah datang. Islam datang, pelan-pelan dimerdekakan ini. Banyak sahabat berlomba-lomba memerdekakan hamba saya. Kenapa? Dijanjikan pahala yang begitu besar oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang ketiga dari hadis ni, nah, dikatakan mukjizatun minal mukjizati Rasulil Karim. Ini termasuk mukjizat Nabi SAW. Kenapa? Nabi sudah beri berita Ummu Warakah mati syahid. Benar. Berarti terjadi. Sebelum terjadi Nabi sudah beritahu terjadi. Itu namanya mukjizat. Mukjizat. Banyak mukjizat Nabi. Nabi waktu perang Khandaq itu kan buat parit. Buat parit tu, perang Khandaq tu, berapa kilo parit tu. Ada batu besar yang tak bisa dipecahkan sahabat. Kan ada batu yang menghalang itu. Mau apa? Ingin mendalami parit, terhambat kerana ada sebongkah batu. Sahabat mukul tak hancur. Yang besar-besar badan turun pun tak hancur. Nabi yang turun. Nabi ambil palu,
Pukul Nabi, dah pecah. Kata Abu Bakar, kata Khalid bin Walid, aku melihat ada cahaya keluar dari batu. Nah, sambil Nabi ngomong, kata Nabi, kalian akan mencapai Syam. Kata Nabi, Syam itu Damsyik, Syria. Padahal Nabi ini masih berperang dengan orang Mekah. Kapan mau ke Syam dengan orang Mekah yang belum selesai perang ini? Nah, dipukul lagi Nabi yang kedua, dah pecah lagi batu, memancar cahaya. Nabi ngomong lagi, kalian nanti akan sampai ke gedung putih di Parsi, di Iran. Syam sama Iran tuh negara adik kuasa. Kalian akan sampai ke sana kekuasaan kalian. Nabi ngomong jangka panjang, padahal belum selesai ribut dengan orang Mekah. Mau perlu waktu berapa lama lagi? Maka orang kafir Quraisy, ini Muhammad menghayal, kata dia. Belum selesai sampai kita, dia bilang, udah menghayal bisa menguasai Parsi dan Syam. Nah, itu dibuktikan oleh Khalid bin Walid. Begitu sampai Parsi dikuasai, zamannya zamannya Umar, zamannya Abu Bakar, Nabi udah meninggal nih. Parsi, Syam dikuasai. Apa kata Khalid bin Walid? Dan terbukti apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Oh, luar biasa kan? Ucapan Nabi itu yang akan datang terjadi. Jadi jangan heran, Nabi udah ngomong, sahabat percaya. Makanya begitu sahabat mendengar, ada sahabat yang disebut Nabi, ini ahli surga. Oh, ramai itu, dipeluknya orang itu semua tuh. Kenapa? Alhamdulillah, bersyukur engkau berita dari Nabi SAW. Engkau ahli surga. Dicium dah tu dah. Ahli surga betul. Ingat cerita Ukasha tu. Kan gitu, waktu terakhir Nabi, kalau aku ada salah melukai kalian, sekarang lakukan kisas. Aku tak mau nanti dibalas di akhirat, kata Rasulullah. Ukasha kan berdiri, aku ya Rasulullah, aku naik kuda bersama engkau, dan tanpa engkau sadari cambukmu mengenai badanku tadi. Aku tak tahu apakah engkau sengaja atau tidak. Oh, Nabi bilang, sekarang kata Nabi, bayar, kata. Tunaikan. Pukullah, kata Nabi. Udah sahabat berdiri semua. Ini tak boleh dibiarkan. Ni aku Ukasha ni, ya kan? Macam mana ingin berbuat begitu dengan Nabi? Tapi Ukasha tak ada. Itu aku ingat betul, kata dia. Disebutkannya saat-saat itu. Akhirnya Nabi buka baju. Tapi maaf, aurat tak nampak, buka baju. Begitu dibuka dada Nabi, Ukasha langsung memeluk badan Rasulullah SAW dan diciumnya. Itu rupanya siasat dia, ingin nak cium badan Nabi SAW. Harapannya apa? Dengan mencium badan Nabi, kata dia bilang, aku bisa mendapatkan keberkahan dan juga mudah-mudahan bisa bersama Nabi. Nabi bilang, kalau kalian ingin melihat ahli surga, lihat Ukasha ini. Orang ramai meluk Ukasha. Berita gembira dari Nabi SAW. Jadi sahabat begitu, dengan Nabi, aku dapat omongan seperti itu berita gembira. Kita dapat belum? Udahlah, berharaplah agak. Mudah-mudahan kita pun dapat kebaikan dunia akhirat. Kita tahu betul berita dari Nabi, berita gembiranya apa? Taat sama Allah, taat sama Rasulullah, insya-Allah. Mudah-mudahan kita pun selamat di akhirat. Itu harapan kita, insya-Allah. Ya, saya kira cukup. Sama-sama perempuan. Itu tadi kesimpulannya. Jadi perempuan boleh menjadi imam sesama perempuan. Dah selesai sudah dia.